Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki kembali mereview sebuah film yang berjudul Stealing Beauty. Film ini menceritakan tentang Lucy, seorang gadis cantik yang kembali datang ke suatu kota karena ingin menyambangi cinta pertamanya yang sudah terjalin 4 tahun lalu. Namun harus berakhir karena jarak. Akan tetapi hari demi hari berlalu semenjak kedatangan Lucy, cinta pertamanya itu nggak layak untuk diperjuangkan. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Lucy yang mana sedang dalam perjalanan menuju suatu kota bernama Tuscan. Lalu setibanya Lucy di stasiun, seorang pria yang rupanya belum Lucy kenalin melempar sebuah kaset rekaman sewaktu Lucy tidur tadi dalam perjalanan. Pria itu mengatakan ini untukmu, dan lalu kereta itu melaju sesaat kemudian. Lucy mengambil kaset tersebut dan melanjutkan perjalanan menggunakan taksi. Setelah perjalanan cukup lama, Lucy pun tiba di suatu tempat yang bernama Tuscan. Rumah yang didatangi Lucy adalah rumah dari keluarga seniman yang merupakan sahabat dari orang tuanya, khususnya ibunya. Lucy lalu bertemu Diana dan diketahui sudah 4 tahun lalu Lucy tidak berkunjung ke sana. Beberapa saat kemudian Lucy memandangi sebuah foto yang sudah dipotret 4 tahun silam yang menggambarkan dirinya dengan seorang pria yang diketahui bernama Nicolo, dan Lucy diketahui sangat menyukai pria yang ada di foto itu. Malam pun tiba. Lucy pun menghadiri makan malam bersama yang sudah menjadi rutinitas bagi keluarga dari sahabat orang tuanya itu. Di sana mereka bercerita tentang kesibukan masing-masing. Di sana Lucy juga bertemu Miranda yang dulu mereka sering bermain bersama karena usianya tak jauh berbeda. Selesai makan malam, Diana memberikan Lucy gaun yang dimiliki ibunya dulu saat mereka baru menikah yang mana sekarang sudah cocok dikenakan Lucy. Diana pun menyarankan untuk memakai gaun ibunya saat pesta nanti. Beberapa saat kemudian suami Diana masih kebingungan dan bertanya-tanya mengapa orang tua Lucy mengirimkan Lucy ke sini, apalagi setelah kematian Sarah atau ibunya Lucy. Dan Diana berpikir bahwa mungkin saja Lucy lah yang ingin berkunjung, sehingga dia mendatangi Tuscan hanya untuk menghilangi kejenuhan saja. Kedatangan Lucy sebenarnya tanpa kabar, akan tetapi keluarga mereka tetap menjaga Lucy dari anak sahabat mereka. Setelah itu terlihat Lucy yang mendatangi Alex. Alex adalah salah satu adik Diana yang didiagnosa penyakit langka namun tidak menular. Mereka lalu bercerita tentang masa muda Sarah. Alex bilang Lucy sangat mirip dengan Sarah. Percakapan itu pun terus bergulir hingga Lucy akhirnya bisa bercerita leluasa kalau dia di usia sekarang ini belum merasakan kenikmatan duniawi. Alex pun cukup kaget mendengarnya, apalagi Lucy ini merupakan gadis yang sangat cantik. Sudah sangat pasti dia menjadi primadona di mata pria-pria yang seusianya. Lucy pun bercerita kalau dia melakukan itu karena dia mencintai seseorang yang baru dia kenali saat liburan musim panas ketika usianya masih 15 tahun. Dan mereka kerap kali bertukar surat setelah pertemuan itu. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka berhenti melakukan kebiasaan itu. Wajah Alex berubah menjadi benci mendengar cerita Lucy. Di sisi lain dari kejauhan rupanya Diana ada di sana dan menyimak percakapan mereka. Pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan bersama, di mana Alex memberikan perhatian lebih kepada Lucy dengan menawari kopi dan mengajaknya mengobrol, dan hal itu tidak membuat Lucy merasa terganggu. Beberapa saat kemudian Daisy mengajak Lucy pergi ke danau. Seketika danau itu mengingatkannya dengan Nicolo, di mana danau itu menjadi tempat ciuman pertama Lucy dengan Nicolo. Daisy lalu mengatakan bahwa Miranda adalah wanita yang dia sering kali dikencani dengan banyak pria dan salah satunya Daisy menyebut nama Nicolo. Lucy pun seketika merasa kecewa mendengar pernyataan dari Daisy. Singkat cerita, keesokan paginya rumah Diana kedatangan tamu. Diana mengenali pria itu dan memang merupakan teman lamanya yang bernama Carlo. Beberapa saat kemudian setelah diberitahu Diana, Lucy menghampiri Carlo dan mengatakan kalau ibunya sering menulis semacam diary tentang Carlo. Carlo pun membenarkan kalau dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama, namun
Carlo menekankan kalau mereka hanya teman biasa. Lalu scene berganti. Terlihat Lucy yang pada saat itu bersama dengan Daisy, dan Lucy terlihat sedang menelpon untuk pemesanan tiket ke New York. Daisy memohon untuk membatalkan kepergiannya karena sepertinya Daisy sudah menemukan sosok kakak dari Lucy, dan sesaat kemudian seorang pria tampan bernama Christopher datang dan Daisy langsung menyambutnya. Tak berselang lama, pria yang bernama Nicolo juga datang dan membuat Lucy tersenyum seketika. Mereka berdua sepertinya sama-sama kaget, dan Nicolo langsung mengajak Lucy makan bersama nanti malam. Semenjak saat itu, Lucy membatalkan niatnya pergi ke New York dan sangat kegirangan dengan ajakan Nicolo. Singkatnya, makan malam itu tiba. Selesai makan, Lucy, Miranda, dan pacarnya Nicolo dan adiknya yang bernama Osvaldo terlihat sedang bercerita tentang pengalaman cinta mereka. Namun di sana Lucy tidak menceritakan tentang cintanya karena mungkin di sebelahnya ada Nicolo. Singkat cerita, keesokan paginya kekasih Miranda yaitu Richard mendatangi kamarnya Lucy dengan alasan kepingin sebat katanya. Akan tetapi Richard ini memiliki rasa sange dengan Lucy. Untungnya saat Richard ingin melancarkan aksinya, Miranda datang dan menggagalkan usahanya Richard. Dan ketika sore harinya, Lucy mendatangi rumah Nicolo yang ternyata dia sangat sultan. Lucy lalu mencarinya di halaman belakang, tapi ternyata dia sama yang lain di bawah pohon. Lucy pun langsung putar balik, namun saking ngebutnya Lucy terjatuh dari sepedanya. Osvaldo, adiknya Nicolo yang berada di sekitar sana, ingin membantu Lucy sebenarnya, namun Lucy menolaknya dan langsung bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Lucy bertemu dengan Alex yang langsung menyadari kalau Lucy terluka. Alex pun dengan sigapnya mengobati Lucy. Keesokan paginya Lucy terlihat sedang dilukis dengan suaminya Diana, dan Lucy dilukis dengan gunung sebelah kirinya dibuka untuk umum sehingga membuat Richard yang sedang bekerja sedikit terganggu. Saat kemudian Nicolo dan Osvaldo datang dan mereka melihat Lucy. Nicolo bilang kalau Lucy bispak, ya kan? Namun Osvaldo malah bilang kalau Lucy benar-benar polos dan minta kepada Nicolo untuk tidak macam-macam sama dia. Nicolo pun tidak peduli dengan nasihat adiknya itu. Dia lalu mengikuti perginya Lucy yang langsung menghindar setelah melihat Nicolo. Setelah kejar-kejaran seperti drama India, Lucy kembali tersenyum setelah mendengar gombalan maut Nicolo, dan setelahnya terjadi adegan oh yes oh no oh my god. Namun gak berlangsung lama, Lucy pun menghentikan kegiatan itu karena katanya dia tidak mau melakukan di tengah ladang. Dan lalu saat kemudian Lucy terlihat berkaca dan dia menangisi dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, pesta yang diadakan keluarga Nicolo akhirnya tiba. Acara itu dihadiri cukup banyak tamu. Lucy datang mengenakan gaun milik mendiang ibunya. Di sana Lucy melihat Nicole dengan wanita lain yang membuat Lucy semakin membencinya. Ketika senja tiba, pesta pun semakin hangat. Lucy berkenalan dengan seorang pria setelah melihat Nicolo dengan wanita lain. Lalu Lucy dan pria yang belum diketahui namanya itu berkenalan, namun niatnya Lucy mendekati pria itu hanya sebatas untuk membuat Nicolo cemburu. Dan setelah pesta usai, pria itu lalu mengantarkan Lucy ke rumahnya. Keesokan paginya Alex terpaksa dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan. Namun Lucy tidak berani mendekati Alex karena dia masih trauma dengan kematian ibunya. Dan beberapa saat kemudian Osvaldo terlihat sedang mengamati Lucy yang baru saja keluar kamar. Dia berniat untuk menghampirinya. Lucy yang sedang berjalan tiba-tiba tersengat lebah. Osvaldo pun dengan sigap membantu Lucy, lalu setelahnya membantu mengobati lukanya. Lucy merasa terkejut karena Osvaldo begitu sopan dan baik dengan dirinya, sangat berbeda dengan Nicolo. Dan di sore harinya mereka menghabiskan waktu berkeliling di sekitar ladang. Di sore itu Osvaldo akhirnya mengaku bahwa 4 tahun lalu dia pernah menuliskan Lucy surat tanpa nama pengirim untuknya. Lucy pasti mengira surat itu dari Nicolo. Osvaldo juga membeberkan surat itu bahwa dia sangat menyukai Lucy. Lucy pun ingat betul surat yang dibikin Osvaldo itu yang memang masih dia simpan. Karena memang kata-kata itu sangat memukau. Setelah itu Osvaldo mengajak Lucy ke sebuah pohon yang sangat rindang dan Osvaldo membuka obrolan dan mengatakan Lucy pasti kangen dengan ibunya. Lucy pun tak kuasa menahan sedihnya.
Di saat yang sama, Osvaldo juga merasakan kesedihan itu. Hal tersebut membuat Lucy berpikir kalau Osvaldo adalah pria yang pengertian. Akhirnya Lucy pun jatuh cinta dengan Osvaldo. Dan mereka akhirnya melakukan kegiatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dengan kata lain, mereka oh yes, oh no, oh my god sampai pagi. Dan di pagi harinya di perjalanan pulang, Osvaldo memutuskan untuk pergi ke Amerika. Dan alur cerita film Stealing Beauty pun tamat. Kesimpulannya adalah orang yang selama ini kita sukai belum tentu menjadi jodoh kita, karena bisa saja yang kita lihat biasa aja ternyata dia luar biasa dan menjadi jodoh kita. Kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita, karena sejatinya cinta itu datang dengan segala kemisteriusannya. Mungkin sampai di sini alur cerita film Stealing Beauty. Tunggu dan nantikan di review film-film selanjutnya. See you.